Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewanto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan massa. Di pembahasan ini akan saya bahas mengenai ada dua video yang akan saya bahas untuk lebih memperjelas atau untuk lebih mudah memahami apa itu kekekalan massa. Dua video ini saya dapat dari YouTube. Yang pertama adalah ini dengan judul The Law of Conservation Mass dari Todd Ramsey dengan channelnya adalah TED ya. Kemudian yang video kedua adalah dari Irianti Rahayu dengan judul video Hukum Kekekalan Massa. Ini nanti dia akan praktikum, jadi kita akan lihat praktikumnya seperti apa. Oke, dua video tersebut sudah saya download, jadi langsung kita lihat videonya. Ini video yang pertama dari Todd Ramsey tadi ya, dengan judul The Law of Conservation Mass. Jadi bahasa Inggrisnya hukum kekekalan massa itu The Law of Conservation of Mass ini. Where does all this stuff come from? This rock, that cow, your heart. Not the things themselves, mind you, but what they're made of, the atoms that are the fabric of all things. To answer that question, we look to the law. Jadi di awal dia memberi pertanyaan, dari mana semua benda ini berasal? Batu, jantung Anda, kemudian sapi, dan yang lainnya. Semuanya berasal atau tersusun dari atom. Ya, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Of conservation of mass. This law says, take an isolated system, defined by a boundary that matter and energy cannot cross. Inside this system, mass, aka matter and energy, can neither be created nor destroyed. The universe, to the best of our knowledge, is an isolated system. But before we get to that, let's look at a much smaller and simpler one. Here we have 6 carbon atoms. Jadi Todd Ramsey ini mengatakan bahwa di dalam suatu sistem yang terisolasi itu tidak, di mana massa dan energi tidak bisa masuk atau keluar, maka di situ massa tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Dia memberi contoh bahwa sistem tata surya kita ini adalah sistem yang terisolasi, itu secara luasnya. Untuk secara mikronya atau secara lebih kecilnya kita lihat dari skala atom. Bagaimana hukum kekekalan massa itu berlaku di skala atom. 12 hydrogen atoms and 18 oxygen atoms. With a little energy, our molecules can really get moving. These atoms can bond together to form familiar molecules. Here's water, and here's carbon dioxide. We can't create or destroy mass. Jadi tadi dijelaskan oleh Todd Ramsey bahwa ada atom-atom ini ya. Jadi ini ada atom-atom. Pertama ada atom hidrogen, ada atom karbon, kemudian ada atom oksigen. Dengan bantuan energi, atom tersebut bisa membentuk senyawa. Misalkan hidrogen dengan oksigen, dia bisa membentuk H2O atau air. Atau bisa membentuk juga karbon dioksida. Nah, dari sini sudah tampak terlihat bahwa karbon dioksida atau air itu secara massanya kita tidak dapat menciptakan atau membentuk, tetapi memang sudah ada, yaitu dari atom-atomnya. Massanya sudah ada. We're stuck with what we've got. So what can we do? They have a mind of their own. Let's see. They've formed more carbon dioxide and water, 6 of each. Add a little energy, and we can get them to reshuffle themselves to a simple sugar. Ketika CO2 dan H2O tadi kita reaksikan dan ditambah dengan energi, maka dia akan menghasilkan glukosa C6H12O6 ya, plus oksigen. Ini yang terjadi dalam pernafasan kita ya. And some oxygen gas. Our atoms are all accounted for. 6. Nah, kalau kita lihat bahwa
jumlah penyusun atomnya sama, baik itu C6H12O6 plus 6O2 ataupun 6CO2 dan 6H2O sama ya semuanya ya. Kita hitung ya, 6C, di sini ada 6C, di sini ada 12H, di sini ada 6C, ada 12H. O-nya di sini ada 2 kali 6, 12 ditambah 6, 18 berarti. Begitu juga di sini ada 12 ditambah 6, 18. Jadi dari sini bahwa masanya karena jumlah atomnya tetap, yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini, maka jumlah masanya juga sama. Carbon, 12 hydrogen, and 18 oxygen. The energy we applied is now stored in the bonds between. Energi pembentukannya tadi itu akan tersimpan di dalam ikatannya, ikatan kimianya. Jadi kalau kita membutuhkan energinya, maka kita harus memecah ikatan ini. Atoms. We can re-release that energy by breaking that sugar back into water and carbon dioxide, and still, same atoms. Let's put a few of our atoms aside and try something a little more explosive. This here is methane, most commonly associated with cow Ini contoh lain flatulence, yaitu but also CH4 used ya, for gas rocket fuel. metana. Gas metana ini ada di, katakan oleh Todd Ramsey, di sini ada di kentutnya sapi. Ya memang kentutnya sapi memang mengandung gas metana, tapi juga bisa ada di bahan bakar roket juga metananya. If we add some oxygen and a little bit of energy, like you might get from a lit match, it combusts into carbon dioxide, water, and even more energy. Notice, our methane started with 4 hydrogen, and at the end, Ini reaksi pembakaran CH4 ya. Kalau kita lihat secara skala atom, CH4, C-nya ada 1, H-nya ada 4, O-nya ada 4 juga. Ketika dia terbakar, maka dia akan membentuk CO2 plus H2O. Dan sama, C-nya tetap 1, O-nya ada 4, H-nya juga ada 4. Jadi, cuman di sini adalah plus energi atau menghasilkan energi. Jadi, secara atomik, bahwa karena jumlah atom sebelum reaksi dan jumlah atom sesudah reaksi adalah sama, maka karena jumlah atom sebelum reaksi dan sudah reaksi adalah sama, maka masanya adalah sama karena jumlah atomnya sama. Massa atomnya kan dia tidak berubah. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan massa. end, we still have 4 hydrogen, captured in 2 water molecules. For a grand finale, here's propane, another Ini combustible gas. contoh lain We lagi add adalah oxygen, propana, light it up, and C3H8. boom, more water and carbon dioxide. This time we get 3 CO2s because the propane molecule started with 3 carbon atoms, and they have. Ini juga sama, ketika C3H8 kita bakar, maka dia akan menghasilkan ledakan, menghasilkan api. C3H8 ini propana ya, propana ini gas yang mudah meledak. Maka sama, ketika dia setelah meledak atau setelah terbakar, hasil reaksinya dia adalah CO2 plus H2O, tetapi jumlah atomnya kalau kita lihat, jumlah atom di sebelum reaksi dan jumlah atom di sesudah reaksi adalah sama. Karena jumlah atomnya sama, berarti massa atomnya sama. Karena massa atomnya sama, maka massa zatnya sama. Jadi, massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Where else to go? There are many other reactions we can model with this small set of atoms, and the law of conservation of mass always holds true. Whatever matter and energy go into a chemical reaction are present and accounted for when it's complete. So if mass can't be created. Jadi, ini menurut Todd Ramsey, bukan menurut Todd Ramsey sebenarnya, tapi ini nyatanya bahwa berapapun jumlah atomnya, ketika dia sudah melewati reaksi, maka hasilnya sesudah reaksi adalah jumlah atomnya tetap sama. Dan itu yang menyebabkan terjadinya kekekalan massa. Destroyed. Where did these atoms come from in the first place? Let's turn back the clock and see. Oke, ini yang dari Todd Ramsey saya cukupkan sekian. Kemudian kita lihat lagi video berikutnya. Selamat datang di bab hukum-hukum dasar kimia. Saya percepat Kali ya. ini
neraca analitik. Itu alat yang digunakan. Jadi itu yang digunakan tadi, ada neraca analitik dan tabung reaksi bentuk Y. Dan neraca analitik. Kemudian Bahan-bahan untuk yang digunakan dalam praktikum ini adalah larutan asam klorida 5 mili dan butiran kalsium karbonat 1 gram. bahan-bahannya adalah asam klorida dan natrium karbonat ya. Langkah pertama dari praktikum ini adalah memasukkan butiran kalsium karbonat ke dalam tabung Y sebelah kanan dan larutan asam klorida ke dalam tabung Y sebelah kiri, seperti ini. Langkah kedua dari praktikum ini adalah menimbang tabung Y beserta isinya sebelum direaksikan, seperti ini. Dan Nih kita diingat-ingat masanya adalah 66,46 gram. Ini sebelum kedua zat yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya itu direaksikan. diperoleh massa sebesar 66,46 gram. Langkah ketiga dari praktikum ini adalah mengalirkan larutan asam klorida ke dalam butiran kalsium karbonat seperti ini. Kalau kita lihat ini terbentuk gas ya, ada buihnya berarti terbentuk gas. Salah satu ciri adanya reaksi kimia adalah terbentuk gas ya. Semakin lama gasnya semakin hilang, ini menunjukkan bahwa reaksinya semakin lama semakin lambat ya laju reaksinya. Ketika nanti tidak terbentuk gas lagi, berarti reaksi kimianya sudah selesai atau sudah berakhir. Langkah keempat dari Kemudian setelah reaksi kimianya dipastikan sudah selesai, kita timbang lagi tadi tabung reaksi Y beserta isinya. praktikum ini adalah menimbang tabung Y beserta isinya yang telah direaksikan dan diperoleh massa akhir sebesar 66,46 gram. Ini massa akhirnya sama. Tadi sebelum reaksi massanya adalah 66,46 gram. Sesudah reaksi massanya tetap 66,46 gram. Meskipun wujudnya berubah ya. Tadi yang karbonatnya berupa padatan, setelah dimasukkan ke HCl atau setelah HCl dimasukkan ke karbonat, maka padatannya sudah tidak ada karena dia membentuk zat baru. Ya, meskipun dia membentuk zat baru, tetapi massa akhirnya adalah sama. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum kekekalan massa. Jadi massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, baik. Saya kira cukup itu saja. Saya harap bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai neraca massa ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin kita mempelajari tentang ini hukum kekekalan massa. Jadi di hukum kekekalan massa itu kemarin dijelaskan bahwa massa tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan, tapi bisa dipindahkan ya. Jadi karena itu di penerapannya dari hukum kekekalan massa
nanti salah satu penerapannya adalah disusunnya atau dibuatnya neraca massa. Ini salah contohnya ya. Misalkan ada logam merkuri ditambah dengan gas oksigen, logam merkurinya sekian, gas oksigennya sekian, maka ketika bereaksi atau setelah bereaksi, masanya harus sama dengan massa yang masuk. Berarti merkuri oksidanya yang dihasilkan adalah 100 gram. Begitu juga untuk contoh bawahnya, sama ya dengan yang di atas. Ini adalah dasar-dasar perhitungan neraca massa. Jadi dijelaskan bahwa neraca massa merupakan perincian banyaknya bahan-bahan yang masuk, keluar, dan menumpuk, atau bahasa lainnya adalah terakumulasi dalam suatu alat memproses. Kemudian, kenapa kok perlu dilakukan perhitungan dari bahan yang masuk dan keluar serta terakumulasi dari suatu proses? Ya, salah satunya ini nanti karena jumlah energi atau panas yang diperlukan itu bergantung pada jumlah bahan yang diproses. Jadi contohnya misalkan kita mau masak air 1 kg dengan air 5 kg, tentu saja LPG atau bahan pemanasnya yang digunakan atau energinya itu akan berbeda kan. Begitu juga dengan ukuran peralatan atau dari desain peralatan. Ya, jadi kenapa kok harus dibuat neraca massa? Ya salah satunya biar kita bisa menentukan desain peralatan. Misalkan dari neraca massa diketahui dibutuhkan panci yang bisa menampung 5 liter. Nah, berarti kita harus menyiapkan panci yang bisa menampung minimal 5 liter. Kalau dari neraca massanya ketemu 10 liter ya berarti pancinya juga harus 10 liter. Seperti itu ya. Perlunya seperti itu di neraca massa. Karena itu neraca massa ini jadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia teknik kimia atau dalam dunia kimia industri. Karena tanpa neraca massa kita tidak bisa melangkah ke selanjutnya, tidak bisa mendesain alat, tidak bisa mendesain berapa energi yang dibutuhkan. Ini istilah-istilah dalam pembuatan neraca massa. Ada sistem dan ada lingkungan. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi fokus pengamatan. Sedangkan lingkungan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Contohnya misalkan kita melakukan reaksi di dalam tabung reaksi, maka sistemnya adalah tabung reaksi beserta isinya itu adalah sistemnya. Sedangkan di luar itu adalah lingkungan. Ini, neraca massa merupakan penerapan hukum kekalan massa terhadap suatu proses. Ya, jadi karena itu kemarin kita belajar dulu mengenai hukum kekalan massa. Supaya kita mantap dalam nanti menyusun neraca massanya. Jadi ada dua keadaan proses. Yang pertama adalah keadaan steady state, atau dalam bahasa Indonesia adalah proses dalam keadaan mantap. Nah, jadi kalau dalam keadaan steady state, ini massa yang keluar ataupun yang masuk itu laju dan komposisinya tetap. Jadi maksudnya seperti ini, misalkan ada sebuah alat evaporator katakanlah, dia katakan keadaan steady state adalah ketika umpan yang masuk itu tetap baik komposisi maupun lajunya dalam setiap waktu. Jadi entah itu dalam jam 8 pagi atau jam 8 malam, umpannya itu tetap. Ya, ini dinamakan steady state. Jadi keadaannya tetap, lajunya tetap. Dalam keadaan ini, maka laju akumulasi atau penumpukannya akan sama dengan 0. Karena lajunya tetap tadi. Sedangkan untuk yang unsteady state,
itu lajunya tidak sama, lajunya tidak tetap. Jadi contoh sederhananya, misalkan kita mau mengisi air di bak mandi kita, di kamar mandi kita, keadaan unsteady state itu ketika mengisi air sampai penuh ya, sampai meluber gitu. Keadaan steady state itu ketika airnya sudah penuh, kemudian sudah meluber, maka jika ini kita teruskan, maka dia akan steady state. Jumlahnya akan konstan, jumlahnya yang keluar maupun jumlahnya yang masuk. Nah, keadaan yang unsteady state adalah ketika katakanlah baik airnya masih belum penuh. Jadi ketika baginya masih setengah, maka yang ada hanya yang masuk saja, sedangkan jumlahnya keluar tidak ada. Atau ketika hampir penuh atau sudah penuh tetapi belum meluber sepenuhnya, jadi melubernya masih sedikit, ya itu keadaan unsteady state. Jadi nanti untuk memudahkan perhitungan dalam mata pelajaran ATK ini, nanti semua keadaan akan kita anggap steady state ya, kan ada keadaan mantap sehingga akumulasinya adalah 0. Nah, ini contohnya ya, seperti bak mandi tadi ilustrasinya. Jadi ini ketika dia sudah penuh, maka ininya akan terus tetap. Tetapi ketika ini masih belum penuh, maka tidak sama keadaannya. Masih ada penumpukan, berarti dia masih belum mantap atau belum steady state. Jadi akumulasi massa dalam sistem adalah massa yang masuk dikurangi massa yang keluar plus generasi dikurangi konsumsi. Ini untuk suatu sistem atau suatu proses yang di dalamnya ada reaksinya. Jadi misalkan di dalam beker glass kita campurkan zat yang bereaksi, maka di situ akan ada generasi. Generasi ini adalah berarti menghasilkan produk atau menghasilkan zat baru. Kemudian ada konsumsi. Konsumsi ini berarti ada zat yang berkurang jumlahnya karena bereaksi ya. Nah, karena itu jika tidak ada reaksi kimia, maka generasi dan konsumsinya akan sama dengan 0. Sehingga akumulasinya sama dengan massa masuk dikurangi massa keluar. Akan tetapi jika dalam keadaan steady state, maka akumulasinya 0. Berarti massa masuknya akan sama dengan massa keluarnya. Nah, kenapa kok disebut neraca massa? Alasannya adalah ini ya. M in sama dengan M out, massa masuk sama dengan massa keluar. Seperti yang kita ketahui bahwa neraca itu adalah timbangan ya, nama lainnya. Timbangan itu harus seimbang antara kiri dan kanan. Seimbang itu artinya sama, massa di kiri dan massa di kanan sama. Begitu juga dengan neraca massa, massa masuk sama dengan massa keluar. Berarti seimbang di sini massanya. Karena itu kita menyebutnya sebagai neraca massa. Jadi langkah yang pertama adalah buat diagram proses. Blok diagram ya. Blok diagram ini untuk mengetahui laju alir masuk dan laju alir keluar serta komposisinya. Kemudian tuliskan besaran data yang diketahui dan diperlukan. Jadi kalau misalkan di situ diketahui massa dan komposisinya, maka kita tulis juga di diagram prosesnya atau blok diagramnya. Kemudian jika ada reaksi kimia, maka tulis reaksi kimianya. Tetapkan dasar perhitungan basis. Yang keempat yaitu tetapkan dasar perhitungan atau basis. Jadi semua perhitungan bahan total atau harus dilakukan pada dasar yang sama. Artinya misalkan jika kita mengambil basis waktu, jika laju alir masuk kita tetapkan 1 jam, maka laju alir keluarnya juga harus kita tetapkan 1 jam. Jadi harus sama basisnya ya. Jangan sampai basisnya berbeda, maka perhitungannya akan kacau. Kemudian buat persamaan neraca massa. Yang terakhir selesaikan persamaan neraca massa tersebut.
Ya, ini contoh soal sederhana, ada vibrating screen. Vibrating screen ini adalah pengayak ya, pengayak yang bergetar ya, vibrating. Digunakan untuk memisahkan padatan dengan ukuran di atas 20 mesh. 20 mesh. Mesh ini satuan yang dalam screen dengan padatan dengan ukuran lebih kecil dari itu. Padatan tersebut terdiri dari batu bara dan pasir. Jika 1 ton padatan berisi 40% batu bara, diumpankan ke dalam vibrating screen tersebut akan menghasilkan padatan yang lolos sejumlah 400 kg dengan 50% batu bara. Hitung komposisi di atas screen. Kita buat blok diagramnya. Jadi ada feed masuk, feednya masuk, dia mengandung batu bara sebanyak 40%. Kemudian ada keluar, yaitu hasil pengayakannya, dan ada yang tertinggal diayakan. Dari hasil pengayakannya yaitu 400 kg dan mengandung batu bara sebanyak 50%. Yang ditanyakan adalah berapa massa dan komposisi dari yang tertinggal diayakan. Oke, kita masuk ke neraca massa totalnya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa massa masuk sama dengan massa keluar ya, berarti F sama dengan P1 dan plus P2. Karena masuk sama dengan keluar, keluarnya ada 2. Ya. Kemudian kita masukkan angkanya 100 sama dengan P1 plus 400, P1 sama dengan 600. Sehingga P1-nya ketemu 600 kg. Kemudian kita masukkan neraca massa komponen batu bara. Jadi neraca massa komponen itu apa? Neraca massa komponen itu menyatakan bahwa komponen masuk sama dengan komponen keluar. Komponen masuknya batu bara yaitu XA kali F. X ini adalah fraksi massa batu bara di F. Ya, adalah 0,4 kali 1000. Kemudian sama dengan batu bara di P2. Batu bara di P2 adalah 0,5 kali 400. Ditambah batu bara di P1. Batu bara di P1 tidak tahu ya, karena tidak diketahui komposisinya. Sehingga kita selesaikan persamaannya 0,4 kali 1000, 400 sama dengan 0,5 kali 400, 200 tambah XA kali 600. Ini ke sini jadi minus sama dengan 200. 200 sama dengan XA kali 600 sehingga XA sama dengan 200 per 600 atau 0,33. Jadi di P1 itu masih mengandung batu bara sebanyak 33%. Ini contoh soal kedua. Di laboratorium hanya tersedia larutan HCl 5% berat dan HCl 25% berat. Seorang praktikan akan membuat 1000 gram larutan HCl 12%. Kalau tidak ada keterangan, maka larutan persennya kita anggap persen massa atau persen berat ya. Apa yang dilakukan praktikum tersebut? Ya, benar. Jadi karena yang dibutuhkan adalah 12%, sedangkan yang ada 5% dan 25%, maka kita bisa membuat larutan 12% tersebut dengan mencampurkan HCl 5% dan HCl 25%. Tetapi kita harus menghitung berapa yang dicampurkan, berapa HCl 5% yang dibutuhkan, dan berapa HCl 25% yang dibutuhkan. Karena itu kita menyelesaikannya dengan neraca massa. Kita buat diagramnya. Jadi di sini ada F1 mengandung HCl 5%, kemudian ada F2 mengandung HCl 25%, dan ada produk atau
yang diinginkan, yaitu sebanyak 1000 gram dengan komposisi 12%. Oke, basisnya karena ini sudah diketahui, kita ambil basis 100 gram produk ya. Jadi ini yang menjadi basis nanti 1000 gram, mohon maaf. Kita masuk ke neraca massa total, masuk sama dengan keluar. Berarti masuknya ada 2, yaitu F1 ditambah F2 sama dengan P. F1 tambah F2 sama dengan P ya. F1 plus F2 sama dengan 1000. F1 sama dengan 1000 min F2. Ini adalah persamaan 1, kita simpan dulu persamaan 1. Kemudian kita masuk ke neraca massa komponen HCl. Ya, neraca massa komponen HCl, di mana HCl di F1 ditambah HCl di F2 akan sama dengan HCl di P ya. HCl di F1 adalah 0,5% atau 0,05. HCl di F2 adalah 25% atau 0,25. HCl di P adalah 0,12. Sehingga kita masukkan angkanya, ketemu persamaan 2, yaitu ini. 0,05 F1 plus 0,25 F2 sama dengan 120. Ada dua variabel F1 dan F2. Untuk menyelesaikannya bisa diselesaikan secara substitusi atau secara eliminasi. Ini yang secara substitusi adalah seperti ini. Secara substitusi berarti persamaan ini F1 sama dengan 1000 min F2 kita substitusikan ke sini. Jadi F1 yang di sini kita ganti dengan F1 ini. Karena F1 sama dengan 1000 min F2 berarti F1 ini kita ganti dengan ini. Sehingga 0,05 kali 1000 min F2 plus 0,25 F2 sama dengan 120. Kita kalikan, jangan lupa kalau ada seperti ini maka kita kalikan dua-duanya. 0,05 kali 1000, 50, ke 0,05 min F2 ya. Min 0,05 F2. 50-nya kita pindah ke sana sehingga 120 min 50 sama dengan 70. Min 0,05 F2 tambah 0,25 F2 akan menjadi 0,2 F2. Ya, sehingga F2-nya sama dengan 350 gram. F1-nya berarti 1000 kurangi 350 sama dengan 650 gram. Jadi itu contoh soal yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.